Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Hanaf. Di video kali ini kita akan membuat pastel kering isi abon yang rasanya sangat renyah dan juga gurih. Kulitan pastelnya sangat renyah dan tidak alot, serta tahan berminggu-minggu di dalam toples. Karena pastel ini menjadi kue kering favorit saat lebaran kemarin, sehingga di sini saya membuatnya lagi. Langsung kita simak ke cara pembuatannya. Pertama, siapkan wadah bersih dan kering, kemudian tuangkan 250 gram tepung terigu protein rendah. Kita tambahkan 80 gram margarin, kemudian aduk menggunakan spatula hingga tercampur merata. Pastikan saat mengaduk margarin dan juga tepung terigunya benar-benar tercampur merata sehingga teksturnya membentuk buliran pasir seperti pada video. Langkah selanjutnya kita tuangkan 90 ml air. Kita gunakan air dengan suhu ruang saja. Aduk dengan menggunakan spatula hingga tercampur merata. Pada pembuatan kulitan pastel kali ini, saya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk agar nantinya dihasilkan pastel yang lebih gurih. Kemudian kita aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Jika adonan sudah terasa berat diaduk menggunakan spatula, kita lanjutkan uleni sebentar dengan menggunakan tangan bersih. Penggunaan margarin pada pembuatan kulitan pastel ini tentunya akan membuat kulitan pastel menjadi renyah, sehingga penggunaan margarin bisa digantikan dengan menggunakan butter. Setelah adonan kulitan tercampur merata, kemudian istirahatkan terlebih dahulu dan bungkus menggunakan plastik wrap. Kita istirahatkan adonan selama kurang lebih 30 menit agar adonan lebih rileks dan mudah dibentuk. Setelah 30 menit diistirahatkan, kemudian bisa kita lihat untuk adonan kulitannya menjadi lebih rileks, dan ini kemudian kita gilas dengan menggunakan rolling pin. Adonan kulitan pastel ini juga bisa dipipihkan atau digilas dengan menggunakan alat untuk membuat mie. Tentunya akan mempermudah dan mempercepat waktu dalam proses pembuatan pastel kering isi abon. Jika adonan terasa sulit dipipihkan dengan menggunakan rolling pin, teman-teman istirahatkan terlebih dahulu untuk adonannya. Setelah adonan kulitan dipipihkan dengan ketebalan kurang lebih 1 cm, di sini saya bagi menjadi dua. Untuk adonan kulitan yang satu ini kita istirahatkan dan adonan kulitan yang satunya kita gilas kembali dengan ketebalan hingga 5 mm. Dan seperti inilah untuk tingkat ketebalan dari kulitan pastel kering. Tentunya semakin tipis akan dihasilkan kulitan pastel yang semakin renyah. Tidak hanya itu juga, semakin tipis kulitan pastel, maka nantinya tingkat kematangan dari pastel yang dihasilkan semakin merata hingga ke dalam. Setelah didapatkan tingkat ketebalan dari kulitan pastel yang sudah pas, kemudian kita cetak dengan menggunakan ring cutter. Karena di sini saya tidak memiliki ring cutter, saya gunakan tutup botol seperti pada video. Pembuatan kulitan pastel dengan cara ini memang lebih cepat dibanding dengan adonan yang dibagi terlebih dahulu kemudian digilas. Selain lebih cepat, tentunya juga dihasilkan ukuran pastel yang seragam. Dan seperti inilah untuk tingkat ketebalan serta ukuran dari kulitan pastel kering yang dihasilkan. Ini kita simpan di atas loyang, kemudian jangan lupa untuk kita tutup dengan menggunakan plastik wrap. Agar nantinya kulitan pastel tidak mudah kering dan tentunya nanti lebih mudah dalam proses pemilinan. Dan di sini kita siapkan secukupnya untuk isian abon sapi. Selanjutnya kita ambil beberapa lembar untuk kulitan pastelnya. Kita tata di atas alas kerja dan diberi jarak. Sebelum dilakukan pengisian dengan menggunakan abon, untuk kulitan pastelnya kita pipihkan terlebih dahulu dengan menggunakan rolling pin. Pipihkan secukupnya saja, jangan terlalu tipis. Kemudian tuangkan secukupnya isian abon sapi di atas kulitan pastel. Di sini untuk isian abon sapinya saya gunakan seujung sendok teh. Jika ingin dihasilkan pastel buncit, bisa ditambah untuk isian abon yang digunakan. Kemudian tutup isian dengan menggunakan kulitan pastel dan rekatkan seperti pada video.
Setelah diisi dengan menggunakan abon, kemudian ambil satu adonan pastel. Kemudian untuk ujung kulitan pastel kita rekatkan dengan cara menekan-nekan seperti pada video. Bagian ujung kulitan pastel ini wajib kita tekan-tekan dan kita pipihkan seperti pada video dengan menggunakan tangan. Karena akan mempermudah dalam proses pemilinan dan nantinya akan dihasilkan pilihan yang tipis serta tidak tebal. Jika pilihan terlalu tebal, nantinya akan membuat pastel yang dihasilkan semakin alot dan matangnya pun tidak merata hingga ke dalam. Nah, seperti inilah untuk hasilnya. Kemudian kita sisihkan di atas loyang dan kita lanjutkan dengan adonan yang sudah terisi dengan menggunakan abon, pilih dengan cara yang sama. Dan seperti inilah untuk pastel yang sudah kita isi dengan menggunakan abon dan sudah dipilin. Bisa kita lihat untuk ukurannya sangat seragam dan juga rapi. Kemudian kita panaskan secukupnya minyak dan goreng pastel dengan menggunakan api sedang cenderung kecil agar matangnya merata dan tidak mudah gosong. Pastikan saat menggoreng pastel, semua kondisi pastelnya terendam sempurna di dalam minyak panas. Aduk ringan dengan menggunakan spatula agar pastelnya tidak menempel. Dan seperti inilah kondisi api kompor yang saya gunakan untuk menggoreng pastel. Setelah pastel berwarna coklat keemasan dan sudah tidak banyak buih, artinya pastel sudah matang, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Kita lanjutkan dengan menggoreng pastel yang lain hingga selesai. Dan seperti inilah untuk kondisi pastel yang sudah digoreng. Bisa kita lihat warnanya sangat cantik, coklat keemasan, ukurannya pun seragam dan pilinannya pun sangat rapi. Tekstur pastel kering isi abon ini sangat renyah sekali dan tidak alot. Serta bisa kita lihat matangnya pun sangat merata hingga ke dalam. Dengan menggunakan 250 gram tepung terigu dihasilkan pastel kering isi abon yang bisa dikemas dalam toples 500 ml. Resepnya sangat ekonomis, tanpa telur, hasilnya sangat renyah. Sekian video yang bisa saya share kali ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, and happy cooking!